Oke, jadi kan memang, atlet itu ada masa-masa, untuk retire gitu ya. Nah, kalau menurut aku di saat masa-masa peak-nya dia sudah selesai untuk, intinya apa ya, kalau misalnya kita sebagai atlet, aku pun juga atlet. Kalau misalnya aku, berhenti di masa-masa aku peak, berarti aku sudah, berjalan itu beberapa belas tahun atau beberapa puluh tahun sebelumnya, atau lama banget baru bisa mencapai itu dengan macam-macam kemenangan. Dan itu tuh nggak gampang bagi seorang atlet. Kenapa? Karena kita kan harus olahraga setiap hari, kita harus ada program 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya, dan itu kan memakan waktu yang lama. Dan kita sebagai atlet tidak melulu hanya di situ saja kan, pasti kita juga punya keluarga, kita punya hal lain untuk digapai seperti itu. Jadi kalau menurut aku fine-fine aja untuk atlet tahu kapan mereka harus berhenti seperti itu. Kalau mm, kalau menurut aku mereka itu sudah beberapa belas tahun ya untuk meniti sampai ada di fase seperti ini gitu. Jadi kalau menurut aku mereka tahu kapasitas dan prime time-nya mereka sampai kapan. Kalau menurut kita umur segitu masih panjang gitu. Enggak, karena badan kita dan mental kita itu kita yang menentukan sendiri gitu. Dan aku pun juga tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa oh ya gue tetap lanjut nih gitu. Atlet-atlet lain pun juga pasti punya pertimbangan sendiri karena mereka juga ada cedera. Nah, cederanya ini kan tidak boleh berlanjut-lanjut untuk bisa dipakai terus seperti tangan mungkin atau sendi-sendi dan segala macam. Nah, itu kan butuh recovery. Nah, recovery yang panjang ini juga bisa menurunkan stamina. Nah, jadi mungkin mereka punya dengan dokter ya punya sesuatu hal yang bisa di apa ya istilahnya bisa dipertimbangkan supaya tidak fatal ke depannya seperti itu. Nah Kak, melihat banyak selebriti nih, artis-artis juga akhirnya suka untuk badminton, setiap harinya main badminton dan upload ke sosial media. Mm. Apakah itu sekedar ikut-ikutan atau memang hobi atau seperti apa Kak? Oke, lebih baik lebih baik ikut-ikutan menjadi yang olahraga yang lebih bagus untuk badan gitu dibandingkan ikut-ikutan yang lain gitu kan. Karena memang untuk menjadi seorang atlet itu kan membutuhkan banyak sekali komitmen. Jadi komitmen lo mesti latihan setiap hari, lo mesti nurunin berat badan, lo mesti naikin performa lo mesti naikin power lo dengan cara lo makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, banyak vitamin dan segala macamnya. Nah, itu kan sesuatu hal yang bagus untuk dilihat di masyarakat juga, apalagi kalian tuh public figure yang punya banyak followers, yang punya banyak fans. Dan kalau menurut aku atlet-atlet sekarang yang sudah menjadi ikut-ikutan menjadi seorang atlet gitu kan, itu menjadi apa ya contoh yang baik untuk para fans-fansnya dan orang-orang di luar sana untuk olahraga juga kayak gitu. Nah Kak, menurut Kakak kenapa sih cenderung masyarakat atau artis kita ini lebih suka sama badminton nih Kak? Oke, karena satu, badminton di Indonesia tuh yang paling apa ya, yang paling legend dan banyak sekali mendapatkan perhatian di dunia internasional, nasional dan internasional seperti itu. Jadi memang mulai dari zaman dulu sampai sekarang banyak mungkin ada sepak bola, mungkin Brazilian Jiu-Jitsu seperti aku, mungkin karate segala macam itu tidak mendapatkan apa ya tempat yang khusus di mata masyarakat. Dan dari dulu pun yang mengharumkan nama bangsa salah satunya paling banyak itu dari badminton gitu. Jadi kenapa sih nggak diikutin aja, lagi juga satu itu murah. Dan yang kedua, badminton itu di mana aja itu bisa dilakukan, mau di depan rumah, di depan komplek, mau di mana pun tuh bisa gitu. Jadi kayak kalau menurut aku mereka apa ya kayak punya pikiran sendiri kalau badminton ini tuh lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan olahraga yang lain seperti itu. Dan serunya lagi bisa sama temen, bisa sendirian, berdua doang kan gitu. Nah Kak, terakhir melihat atlet-atlet di Indonesia ini seperti apa sih Kak untuk yang sekarang ini? Oke, agak takut ya. Atlet-atlet di Indonesia ini sebenarnya tuh sudah banyak yang bagus, cuman masih kurang perhatian dari beberapa dari beberapa teman-teman, mungkin entah dari sponsor atau mungkin dari pemerintah sendiri gitu. Karena yang aku tahu as an athlete, aku juga atlet, aku untuk bertanding aja itu aku harus mencari sponsor sendiri kan. Nah, tapi balik lagi, kita sebagai atlet tuh maunya apa sih tujuannya untuk bertanding, untuk mengharumkan nama bangsa atau untuk cari duit? Dua hal ini tidak bisa disatukan gitu. Jadi ya kalau menurut aku, kalau aku pribadi, aku menjadi seorang atlet ya untuk apa ya, untuk diriku sendiri supaya aku bisa membuktikan kepada masyarakat kalau oh di umur segini, anyway aku tuh jadi atlet itu umur 29 tahun. 29 mau ke 30. Jadi aku berharap
umur berapapun kalian ada keinginan untuk menjadi seorang atlet ataupun ingin menjadi seorang olahragawan, itu tidak masalah gitu. Di umurku yang segini pun juga aku bisa menjadi seorang atlet sampai ke luar negeri juga kayak gitu. Audio Jungle.